Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak Sunar, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, dan selamat malam kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Niputu Angelisya Dewi, nomor absen 11, dan teman saya Nimade Budi Aryani, nomor absen 4. Langsung saja ke materi yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang definisi audit sektor publik. Apa sih itu audit sektor publik? Nah, dari beberapa pengertian yang kami dapat melalui berbagai narasumber, maka kami dapat mengambil kesimpulan bahwa audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengolahan dana masyarakat atau public money yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi, atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu yang pertama, audit keuangan, yang merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, yaitu audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam tujuan dan prosedurnya. Yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu, yang merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kerja, yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi atau examination, review, atau prosedur yang disepakati. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. Nah, jadi audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu segmen laporan keuangan, yang kedua pengendalian internal, yang ketiga pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan, dan yang keempat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, untuk materi yang kedua yaitu sistem audit keuangan sektor publik. Yang pertama, terdapat pemeriksaan siklus pendapatan. Nah, jadi pada layar PowerPoint saya akan memberikan flowchart dari pemeriksaan siklus pendapatan. Nah, dari tujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan atau daerah atau organisasi, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk peraganya saya sudah tampilkan di PowerPoint. Baik, untuk yang kedua yaitu pemeriksaan siklus belanja. Tujuan dari audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai proses masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Adapun peragaannya yaitu saya telah sampaikan. Baik, untuk yang ketiga, pemeriksaan aktiva tetap. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Adapun peragaannya yaitu saya tampilkan. Baik, untuk yang keempat yaitu pemeriksaan jasa personalia. Tujuan pemeriksaan jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenaga kerjaan lainnya, yang merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. Dan tujuan ini menjadi bukti asersi transaksi dan saldo jasa personalia. Baik, yang kelima yaitu pemeriksaan siklus investasi atau pembiayaan. Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Jangka waktu investasi sementara tidak lebih dari satu periode akuntansi, yaitu memiliki resiko salah saji pada transaksi investasi. Organisasi sektor publik umumnya rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi. Adapun peraganya saya telah tampilkan di layar.
Baik, untuk yang keenam yaitu pemeriksaan siklus saldo kas. Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Untuk peraganya sudah saya tampilkan. Materi selanjutnya yaitu siklus audit keuangan sektor publik, di mana siklus ini dibagi menjadi 17, yaitu yang pertama ada perencanaan audit keuangan, yang kedua ada penetapan peraturan audit keuangan, yang ketiga ada penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga, yang keempat ada temu rencana audit tahunan, yang kelima ada penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan, yang keenam ada penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit, yang ketujuh ada survei awal karakter organisasi yang akan diaudit, yang ke-8 ada pembuatan program audit, yang ke-9 ada penerbitan surat tugas audit, yang ke-10 ada pelaksanaan audit keuangan, yang ke-11 ada pembuatan daftar temuan, yang ke-12 ada pembicaraan awal tentang daftar temuan, yang ke-13 ada penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan, yang ke-14 ada pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit, yang ke-15 ada penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, ke-16 ada tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Materi selanjutnya yaitu teknik audit keuangan sektor publik. Yang pertama ada prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik. Yang kedua ada inspeksi, yaitu pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Yang ketiga ada konfirmasi. Konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang diaudit. Yang keempat ada permintaan keterangan. Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Yang kelima ada perhitungan. Dua aplikasi yang umum digunakan yaitu pertama ada perhitungan fisik dan yang kedua ada akuntansi seluruh dokumen atau nomor urut yang telah dicetak. Yang keenam ada penelusuran, yaitu auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dan dalam catatan akuntansi. Yang ketujuh ada pemeriksaan bukti pendukung, yaitu meliputi pemilihan ayat jurnal dalam akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan secara dasar ayat akuntansi untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Yang ke-8 ada pengamatan. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Yang ke-9 ada pelaksanaan ulang. Dalam kegiatan ini, auditor melakukan pelaksanaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Yang ke-10 ada teknik audit berbantuan komputer, yaitu dilaksanakan melalui media elektronik. Auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Yang ke-11 ada pengujian pengenalian, di mana dibagi menjadi dua, yaitu pengujian pengenalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan di desain kebijakan dan prosedur dan apakah benar-benar digunakan dalam kegiatan organisasi, dan yang kedua ada pengujian pengenalian yang berkaitan dengan keefektifan prosedur serta bagaimana pengaplikasiannya. Yang ke-12 ada pengujian substantif. Pengujian ini dibagi menjadi dua, yaitu pengujian analitis yang merupakan prosedur dalam menyediakan bukti-bukti tentang validitas, dan pengujian yang terperinci dalam transaksi atau neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas. Materi selanjutnya yaitu contoh praktek audit sektor publik di organisasi sektor publik. Yang pertama ada pemerintahan pusat. Audit atas pemerintah pusat ditujukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat apakah laporan keuangan menyajikan secara benar dan wajar pada posisi keuangan pemerintah pusat yang berasal dari operasi perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua ada pemerintahan daerah. Audit yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Pada setiap audit, penetapan tujuan untuk menentukan jenis audit yang dilaksanakan serta standar audit harus diikuti oleh auditor merupakan langkah awal. Yang ketiga ada LSM. LSM di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada LSM yang berfungsi menjadi kontrol masyarakat, sehingga LSM ini
mengambil jarak dengan penguasa ataupun lembaga yang dikontrolnya. Dan yang kedua ada LSM yang menggunakan program entitas. Yang keempat ada yayasan. Audit yang diselenggarakan atas semua kegiatan yang dilaksanakan yayasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu audit keuangan dan audit kinerja. Dan yang terakhir yaitu partai politik. Audit dalam organisasi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu audit kinerja keuangan dan audit kinerja non-keuangan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jikalau ada salah kata maupun perbuatan yang kami tidak sengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.